Prabowo tinjau lokasi terdampak bencana Tapanuli Tengah. Keminvest Hill perluas peluang kerjasama di Asia. Somalia terpuruk, dana dipotong, layanan kesehatan kolaps. Tim SAR gabungan temukan satu korban longsor di Batang Toru Tapsel. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Dan tentu selain 5 informasi tadi, kami juga memiliki informasi seputar agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan juga olahraga. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Tiara Dianti. Dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi Presiden RI Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi terkini pasca bencana di Tapanuli Tengah, Sumut, Senin pagi. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar baik bahwa situasi cuaca di wilayah tersebut mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Presiden RI Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi terkini pasca bencana di Tapanuli Tengah, Sumut pada Senin pagi dan menyampaikan kabar baik bahwa situasi cuaca di wilayah tersebut mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Meski cuaca sudah membaik, Prabowo menekankan bahwa perubahan iklim yang semakin ekstrim menjadi tantangan jangka panjang yang harus diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi atas kerja cepat seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan dampak bencana beberapa hari terakhir. Kita bersyukur cuaca membaik, ya. Ramalannya juga yang terburuk sudah lewat, mudah-mudahan. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Mereka masih dalam kondisi shock. Ya, saya kira pemerintah sudah berbuat yang terbaik. Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi cuaca dan bencana secara real time. Penanganan darurat tetap berjalan sambil memastikan distribusi bantuan bisa menjangkau wilayah yang juga sebelumnya terisolasi. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi faktor kunci agar respon di lapangan dapat berjalan optimal. Prabowo menambahkan bahwa masyarakat di lokasi terdampak masih berada dalam kondisi terpukul, namun pemerintah memastikan seluruh kebutuhan mendesak akan dipenuhi. Dari Tapanuli Tengah, Diomalau, Simpo TV melaporkan. Usai meninjau langsung kondisi bencana di Tapanuli Tengah, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Medan dan juga Aceh. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bantuan dan pemulihan di wilayah terdampak berjalan cepat. Setelah meninjau langsung dampak bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Medan dan Aceh dalam memastikan respon pemerintah berjalan cepat dan tepat. Rombongan lepas landas pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dari Bandara Raja Sisingamaraja 12 menuju Bandara Kuala Namu, Medan. Dari sana, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan helikopter Super Puma ke Bandar Udara Alas Lueser, Kota Cane, Kabupaten Aceh Tenggara. Dari Tapten, Presiden menekankan percepatan distribusi kebutuhan mendesak termasuk bahan bakar minyak bagi daerah terisolasi dan pemulihan listrik. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi yang bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Saya ke Medan dan ke Aceh. Saya baru dari Tapanuli Tengah. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting
BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insya Allah kita dengan kerjasama yang erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang cepat tanggap dalam memberikan bantuan melalui pesawat dan helikopter. Namun Alex berharap agar ada upaya ekstra dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pemulihan terhadap bencana alam di sejumlah wilayah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan kunjungan ke wilayah yang terkena bencana alam, banjir dan longsor, salah satunya Sumatera Barat. Alex mengaku prihatin atas kejadian bencana alam yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Kendati demikian, ia juga turut mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang cepat tanggap dalam memberikan bantuan bagi korban terdampak. Oleh karena itu diharapkan adanya upaya ekstra dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pemulihan secara cepat. Ya, kemarin saya sudah berkunjung ke Sumatera Barat ya, juga bersama Ibu Ketua Komisi 4. Ya, kami juga sudah meninjau jembatan yang putus, terus meninjau dapur umum yang dibuka oleh TNI dan Polri. Dan kita juga menerima laporan dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bupati Padang Pariaman, serta Wakil Wali Kota Padang. Kepala daerah yang lain tentu tidak bisa hadir sehubungan dengan tugas di daerahnya masing-masing. Nah, dari laporan yang ada, kita mengambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah masih bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, tapi tentu kita harapkan adalah campur tangan dari pemerintah pusat untuk segera menangani tanggap darurat ini dan mempercepat pemulihan daerah tentu di Sumatera Barat. Banyak akses jalan yang terputus. Soal bantuan Pak Presiden, kami harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah mengirimkan bantuan melalui pesawat dan juga helikopter yang di standby-kan untuk bisa mengirim bantuan melalui udara bagi masyarakat yang daerahnya terisolasi. Tapi ke depan tentu kita berharap untuk segera ada upaya ekstra untuk membuka kembali jalan-jalan yang terputus, sehingga pemulihan bisa segera dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Jakarta, Farizal Albarabin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakapolri meninjau langsung apel kesiapan untuk memastikan seluruh proses pengiriman berjalan cepat dan tepat sasaran. Polri terus mengerahkan bantuan kemanusiaan untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Polri telah menyiapkan 155.000 personil beserta dengan perlengkapan untuk mitigasi bencana. Logistik yang dikirim mencakup bahan pokok, pakaian, air mineral, peralatan medis, dapur lapangan, tenda genset, dan juga panel surya. Distribusi dilakukan melalui udara, darat, dan laut menggunakan pesawat CN-295, Fokker 27, 14 helikopter, serta 10 kapal polair untuk menjangkau wilayah terisolir. Polri juga menurunkan 300 personil BRIMOB, 300 personil Sabara, 39 unit Pol Satwa, K9, serta tim medis dan juga trauma healing untuk menangani korban dan juga memulihkan keadaan sosial. Polri juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, dan juga pemerintah daerah untuk terus ditingkatkan memastikan bantuan sampai dengan cepat dan terkoordinasi. Perlu kami sampaikan bahwasannya logistik yang telah didistribusikan ke Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara sebagaimana pada analisa, evaluasi, ANEF, dan rapat tadi malam dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri untuk melakukan
langkah-langkah konkret, baik itu dari awal sebelumnya bulan yang lalu kita ada pra bencana, kesiapan personil, kesiapan perlengkapan, peralatan, dan tim seluruh Indonesia ada 155 ribuan personil dan perlengkapannya. Dan kemudian juga sudah hadir pada saat terjadinya atau tanggap bencana dengan Polda Aceh, Polda Sumut, dan Polda Sumbar langsung melakukan mitigasi. Saat ini sudah memasuki pasca bencana alam, di mana tindakan-tindakan yang diperlukan dengan segera Bapak Kapolri memberikan arahan-arahan. Tadi hari ini langsung dicek langsung pada saat apel kesiapan pemberangkatan baik perlengkapan maupun personil oleh Bapak Wakapolri. Polri menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatera akan terus dipantau dan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah serta stakeholder lain demi menjamin keselamatan dan juga kebutuhan masyarakat terdampak. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Senin pagi bertolak mengunjungi korban bencana alam banjir bandang Desa Koto Gadang, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia datang turut didampingi Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan guna memberikan bantuan bagi para korban bencana banjir bandang. Memberikan bantuan untuk korban banjir bandang di Desa Kota Gadang, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut langsung turun melihat para korban terdampak banjir bandang. Didampingi jajaran Kementerian Kehutanan serta Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan, Menteri Kehutanan memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar seperti pakaian, selimut, karpet, dan makanan. Ia pun langsung mendatangi sejumlah posko penampungan korban bencana. Dalam hal ini, para korban mengeluhkan kepada Menteri lantaran mereka belum mendapatkan bantuan yang layak seperti pakaian, kasur, sembako, hingga air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Warga pun juga meminta tolong kepada Menteri dari beberapa keluarga korban sampai hari ini masih ada yang belum ditemukan. Menteri Raja Juli Antoni pun langsung sigap menerima masukan para korban. Menurutnya bantuan akan terus datang. Ia akan mengusahakan agar membantu korban bencana banjir agar mendapatkan bantuan yang layak. Ia juga menyebutkan bahwa saat ini fokus utamanya adalah proses evakuasi pencarian korban hilang. Kementerian Kehutanan akan terus bekerjasama dengan TNI Polri agar proses pencarian dapat terus dilakukan. Dalam kunjungannya, Raja Juli bersama dengan Irjen Pol Heri Heriawan juga memantau langsung proses evakuasi 2 orang korban meninggal dunia. Pribadi maupun bersama pemerintah mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya atas musibah yang kita hadapi bersama pada hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan baru saja saya bersama Kapolda Sumbar, Riau, dan TNI mengevakuasi 2 jenazah, 2 korban meninggal. Dan saya kira hari-hari ini masih ini yang harus menjadi fokus utama kita, melakukan tanggap darurat. Tadi seorang ibu di posko dengan sedih hati berbicara bahwa beliau masih kehilangan seorang adik kandung dan anaknya, jadi ponakannya. Kami terus berkoordinasi tentu dengan TNI Polri untuk menyelesaikan dulu tahap tanggap darurat ini. Bantuan alhamdulillah sudah banyak masuk. Tadi dari Pak Sekda masih ada beberapa tempat yang masih terisolir. Kita data lagi Pak Sekda agar alat berat kita arahkan ke tempat-tempat yang terisolir tersebut. Sekali lagi, fokus utama pemerintah pusat, daerah, TNI Polri pada saat ini adalah masa tanggap darurat ini. Evakuasi korban, rehabilitasi. Dari Polda Riau sudah mengirim 5 psikolog untuk trauma healing bagi adik-adik kita yang mempunyai potensi trauma dengan kejadian ini. Sekali lagi kita coba fokus hari ini untuk menyelesaikan proses evakuasi dan tanggap darurat. Sebelumnya banjir bandang terjadi di Pulau Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Proses evakuasi masih sampai saat ini masih berlangsung. Dari Jakarta, Tio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Dalam Negeri merespon soal penetapan status bencana nasional terhadap korban peristiwa alam di Pulau Sumatera. Mendagri menegaskan seluruh pejabat baik dari Kabinet Merah Putih dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya tengah memberikan atensi khusus bagi para korban bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penetapan status bencana nasional atau kondisi yang juga tengah terjadi di Pulau Sumatera menjadi penting. Namun dirinya memastikan seluruh rangkaian perbantuan dan proses perlakuan dijalankan secara teknis nasional. Tito menerangkan seluruh penjabat baik dari Kabinet Merah Putih dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya tengah memberikan atensi khusus bagi para korban bencana alam di Sumatera Barat dan Provinsi Aceh. Diketahui memang hingga kini pemerintah pusat belum memberikan status nasional atas apa yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera tersebut. Adapun juga Presiden Prabowo Subianto langsung mendatangi korban bencana alam di Sumatera Utara, kemudian selanjutnya ke Sumatera Barat. Kemudian kalau untuk penetapan bencana nasional sementara belum, setahu saya, mohon maaf kalau saya nanti mau dikoreksi. Tapi perlakuannya adalah perlakuan nasional dari hari pertama. Pemerintah pusat sudah menilai sendiri bahwa harus turun dan kemudian dari hari pertama sudah dilakukan dengan prosedur nasional. Jadi semua sudah all out sana, bahkan bawa presiden sendiri ke sana. Banyak sekali sudah menteri, panglima TNI, Menhan, banyak sekali yang sudah ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, ke Aceh, dengan mengerahkan semua kekuatan nasional. Ada yang droppingnya langsung Jakarta. Jadi itu. Jadi masalah status itu mendapat saya penting, tapi yang paling utama itu kan perlakuannya. Tindakannya itu yang penting. Tindakan nasional. Dan Bapak Presiden sendiri memimpin rapat dari hari pertama. Hari ini beliau meninjau langsung. Dari Jakarta, Mix Munte, Mutia Agiari, Simpo TV melaporkan. PT Pertamina terus berupaya membantu penanganan bencana dengan memasok 8.000 liter bahan bakar jenis Dexlite untuk mendukung operasional alat berat penanggulangan bencana di wilayah Tapanuli dan Sibolga. Pasokan bahan bakar ini diharapkan dapat membantu memulihkan aktivitas masyarakat hingga memudahkan penyaluran bantuan logistik. PT Pertamina pasok 8.000 liter bahan bakar jenis Dexlite untuk mendukung operasional alat berat penanggulangan bencana di wilayah Tapanuli dan Sibolga. BBM dipasok menggunakan jerigen dan juga dikirim ke lokasi terdampak longsor, khususnya di ruas jalan lalu lintas Mas Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, wilayah yang menjadi jalur utama penghubung aktivitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan tersebut. Pengoperasian alat berat atau ekskavator ini diharapkan dapat membersihkan timbunan tanah longsor yang menutup akses jalan, sehingga jalan dapat dilalui kembali. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Oki Muraza mengungkapkan bahwa kondisi ketersediaan bahan bakar minyak di daerah terdampak bencana Sumatera relatif aman dan juga tersedia. Oki menerangkan bahwa sebagai salah satu contoh ketersediaan BBM di Provinsi Sumatera Utara berlangsung aman, namun akses transportasi menuju stasiun pengisian bahan bakar umum telah terputus imbas dampak dari peristiwa bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Ya, alhamdulillah di Sumatera kondisi TBBM semuanya aman, lancar. Memang ada beberapa akses dari TBBM menuju masyarakat karena akses transportasinya terputus. Tapi alhamdulillah kita berusaha mengatasinya dengan beberapa cara. Jadi ada yang dengan jerigen, ada juga dengan drum. Kemudian drumnya dibawa dengan Hercules dan juga kami sedang memitigasinya juga dengan bekerjasama dengan ASDP, dengan ferry. Jadi kita explore semua macam cara untuk transportasi, memberikan BBM ke daerah-daerah yang terkena banjir. Jadi saat ini seluruh 3 provinsi tersebut kami upayakan dengan segala cara ya, terutama untuk daerah-daerah yang jalannya terputus. Tapi insya Allah kita lakukan upaya-upaya terbaik insya Allah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Saat Brimob Polda Sulawesi Selatan menindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan jembatan di daerah terisolasi. Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan keselamatan anak-anak yang setiap hari harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah. Polri gerak cepat menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa anak-anak di pelosok tak boleh lagi mempertaruhkan nyawa hanya untuk mengejar pendidikan.
Usai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Guru Nasional, Satbrimo Polda Sulawesi Selatan langsung mengerahkan 1 SST personil berpengalaman Vertical Rescue dan juga Light Field Engineering untuk membangun jembatan gantung di Kabupaten Sopeng. Jembatan ini akan menghubungkan 3 desa di Kecamatan Mario Riwawo yang selama ini terpisah sungai dan hanya mengandalkan ban dalam mobil serta rakit untuk menyeberang. Proses pembangunan saat ini telah mencapai 15%. Brimob bersama warga secara gotong royong melakukan pekerjaan konstruksi dasar jembatan sepanjang 20 meter tersebut. Cia Nabila, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Sosial terus bergerak menangani bencana banjir yang melanda Sumatera Utara. Salah satu langkah yang dilakukan ialah mendirikan dapur umum di kantor Dinas Sosial Kabupaten Langkat. Kementerian Sosial terus melakukan berbagai upaya penanganan bencana banjir yang melanda Sumatera Utara, diantaranya mendirikan dapur umum di kantor Dinas Sosial Kabupaten Langkat. Setiap hari dapur ini memproduksi hingga 7.500 bungkus makanan untuk memenuhi kebutuhan para penyintas banjir. Selain itu, bantuan logistik mulai dari kasur, selimut, pakaian hingga makanan anak juga terus disalurkan ke sejumlah titik pengungsian di Langkat. Pemerintah berharap pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas dapat terjaga hingga kondisi di wilayah terdampak berangsur pulih, serta masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal mereka dengan aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Restorasi Tesonilo, rumah untuk gajah Sumatera. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kita lanjutkan di mana Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani melakukan pertemuan bersama delegasi perusahaan Cina, Hong Kong, Korea Selatan, dan juga Jepang. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Dalam rangka memahami visi dan minat para mitra internasional sekaligus menegaskan luasnya peluang kerjasama yang selaras dengan fokus Indonesia dalam menarik investasi yang berkualitas, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani melakukan pertemuan bersama delegasi perusahaan China, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang. Delegasi tersebut mewakili berbagai sektor strategis, mulai dari pertambangan, energi baru, dan pengembangan kawasan industri, hingga sektor yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, seperti rumah sakit, perangkat medis, kendaraan komersial, estetika kesehatan, serta teknologi smart home. Bertempat di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, pertemuan ini difasilitasi oleh Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko yang menunjukkan keterbukaan Indonesia untuk memberikan kesempatan kerjasama kepada negara-negara tetangga, khususnya yang berada di Asia, agar bisa tumbuh dan maju bersama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan Raja Juli mendatangi Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Jumat sore untuk mengembalikan Tesonilo sebagai habitat gajah Sumatera. Raja Juli mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan untuk mengembalikan Tesonilo sebagai habitat gajah Sumatera. Raja Juli menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan untuk mengembalikan Tesonilo sebagai habitat gajah Sumatera. Meski ada konflik penolakan dan perlawanan dari masyarakat setempat, namun persoalan yang terjadi di Tesonilo sendiri disebut bukan merupakan persoalan yang baru saja muncul, dan ini harus dilakukan untuk memastikan habitat gajah Sumatera tidak diganggu dan dijaga bersama-sama. Menteri Kehutanan juga menyebut dengan pendekatan persuasif, nantinya pada bulan Desember sebanyak 394 kepala keluarga akan direlokasi ke lokasi yang sudah disiapkan. Saya dapat langsung datang ke Taman Nasional Tesonilo. Tentu pertama saya mengucapkan terima kasih atas dukungan publik Pak kepada teman-teman di Taman Nasional Tesonilo yang dibantu oleh TNI, Polri, Polhut kita
untuk memastikan sekali lagi Taman Nasional Tesonilo ini kembali ke bentuk asalnya. Raja Antoni juga menambahkan pemerintah akan mulai melakukan restorasi di mana restorasi akan fokus dilakukan dengan luasan 31.000 hektar yang dijadikan pohon sawit yang dianggap ilegal, yang nantinya akan berkembang menjadi 80.000 hektar di Taman Nasional Tesonilo. Menhut Raja Antoni juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan masyarakat dan netizen yang terus menyuarakan dan membantu restorasi Taman Nasional Tesonilo, di mana Kementerian Kehutanan telah bekerja keras mengambil alih Tesonilo untuk diperbaiki habitatnya, serta dukungan dan simpati publik, terutama di media sosial. Tagar Save Tesonilo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemandangan baru kini muncul di jalan-jalan Iran. Dari balik jendela kendaraan terlihat semakin banyak perempuan melintas tanpa hijab dengan rambut yang terurai. Fenomena ini menandai perubahan besar di ruang publik. Kewajiban hijab telah ditetapkan selama 46 tahun di Iran. Pada masa paling ketat, polisi dan pasukan Basiji dari Guard Revolusi aktif mengawasi setiap helai rambut yang terlihat. Namun setelah kematian Mahsa Amini di 2022, protes nasional mendorong banyak wanita untuk menolak aturan itu secara terbuka. Seorang analis Iran, Holly Dagres, mengatakan bahwa pada 1999, membiarkan sedikit rambut keluar dari hijab akan segera mengundang teguran dari warga atau polisi moral. Namun kini, wanita dan gadis Iran dilaporkan secara terbuka melepas hijab di jalanan. Otoritas Iran dikabarkan kewalahan menangani jumlah pelanggar yang terus meningkat. Mereka khawatir jika menindak terlalu keras pada saat negara menghadapi pemadaman listrik, krisis air, dan ekonomi yang memburuk, masyarakat dapat kembali turun ke jalan. Di sekitar Tahrir Square di kaki pegunungan Alborz, gadis-gadis muda tanpa ragu melepas hijab setelah keluar dari sekolah. Mereka berlari di antara mobil, tertawa, dan membawa proyek seni mereka. Wanita dari segala usia melenggang tanpa hijab di Bazar Tahrir, bahkan di dekat kubah biru makam Imam Zadeh Saleh. Dua petugas polisi terlihat hanya berbicara satu sama lain, membiarkan para wanita melenggang begitu saja. Sebuah pandangan yang menandakan perubahan atmosfer di Teheran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim astronot Amerika Serikat dan Rusia telah memulai misi 8 bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional setelah diluncurkan menggunakan wahana Soyuz pada Kamis 27 November 2025. Roket Soyuz meluncur dari kawasan Baikonur di Kazakhstan. Wahana Soyuz MS-28 membawa astronot NASA Chris Williams bersama dua kosmonot Rusia Sergei Mikaev dan Sergei Kuzervkov. Soyuz MS-28 yang membawa astronot Amerika Serikat dan Rusia ini lepas landas dari Baikonur, Kazakhstan, sebagaimana tradisi peluncuran Rusia. Roket melewati langit Kazakhstan dengan jejak api putih meninggi sebelum akhirnya masuk ke orbit bumi. Peluncuran berlangsung tanpa hambatan. Beberapa jam kemudian, wahana merapat di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Di dalam kabin Soyuz, astronot NASA Chris Williams bersama dua kosmonot Rusia Sergei Mikaev dan Sergei Kuzervkov melakukan serangkaian pengecekan sistem sebelum merapat ke ISS. Ini menjadi penerbangan perdana bagi Williams dan Mikaev, yang masing-masing berlatar belakang fisika dan penerbangan militer. Sementara itu, Kuzervkov telah memiliki pengalaman dalam misi antariksa sebelumnya, bertindak sebagai pendamping berbagai prosedur penting. Setibanya di ISS, pintu dibuka dan disambut oleh para astronot yang sudah menempati stasiun sejak misi sebelumnya. Di dalam stasiun sudah ada astronot NASA Mike Finke, Zena Kartman, dan Johnny Kim. Ditambah astronot Jaksa Kimia Yui, serta kosmonot Rusia Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky, dan Oleg Platonov. Kehadiran tim baru ini menambah jumlah personil ISS menjadi 10 orang. Usaha kolaborasi antar negara di ruang angkasa tetap berjalan di tengah ketegangan geopolitik di bumi. NASA menegaskan bahwa kerjasama antariksa tetap berfokus pada ilmu pengetahuan dan keselamatan, mengingat peran ISS sebagai laboratorium multinasional. Selama 8 bulan ke depan, Williams dijadwalkan melaksanakan berbagai riset dan demonstrasi teknologi. Proyek-proyek tersebut meliputi penelitian kesehatan manusia di lingkungan mikrogravitasi, uji material untuk misi jarak jauh, serta pengujian teknologi yang dapat digunakan untuk misi mendatang ke bulan dan Mars. NASA menekankan bahwa temuan dari misi ini diharapkan bisa memberikan manfaat nyata untuk kehidupan di bumi termasuk di bidang medis dan teknologi. Para astronot juga akan melakukan perawatan rutin terhadap modul dan peralatan ISS, termasuk pengecekan sistem listrik, panel surya, serta pemeliharaan komponen pendukung kehidupan,
untuk menjamin operasional stasiun luar angkasa tetap stabil selama misi berlangsung. Mission Control di Moskow dan Houston terus memberikan pemantauan dan instruksi sepanjang waktu. Pusat kendali itu melaporkan bahwa seluruh sistem wahana Soyuz dan ISS berjalan normal setelah proses docking. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pesawat angkut TNI Angkatan Udara pembawa bantuan darurat untuk korban banjir dan longsor tiba di Aceh dan Sumatera Barat. Pengiriman ini merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat operasi tanggap darurat di wilayah terdampak. Dua pesawat angkut TNI Angkatan Udara yang berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jumat pagi tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh dan Lanut Sultan Syahrir Sumatera Barat. Pengiriman ini menjadi bagian dari implementasi langsung instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, terorganisasi, dan terukur. Bantuan yang diangkut meliputi sembako, minyak goreng, gula, mie instan, perahu karet, genset, tenda, serta perangkat Starlink untuk memulihkan komunikasi di daerah terisolasi. Selain logistik, pesawat juga membawa tim medis gabungan TNI dan Kementerian Kesehatan, lengkap dengan obat-obatan dan perlengkapan pertolongan darurat. Usai mendarat, seluruh bantuan didistribusikan ke titik prioritas, termasuk wilayah yang masih terputus akses akibat banjir dan longsor. Distribusi dilakukan secara terpadu oleh TNI, BPBD, Pemda, dan unsur terkait agar bantuan dapat tepat sasaran sesuai arahan Presiden. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet melepas pengiriman bantuan tanggap darurat ke Pulau Sumatera. 3 pesawat C-130 Hercules dan 1 pesawat A-41 dipersiapkan untuk mengangkut bantuan dalam jumlah besar menuju Sumatera Barat, Tapanuli Utara, serta Aceh. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan pengiriman bantuan dipusatkan di Bandara Selangit serta di Bandara Banda Aceh dan Lok Sumawe yang menjadi titik terdekat ke lokasi bencana. Diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A-400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Dan beberapa hari lalu sampai dengan hari ini juga bantuan terus menuju ke sana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyerahkan bantuan logistik bagi para korban peristiwa bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Adapun logistik tersebut akan diberangkatkan dahulu ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pimpinan DPR RI menyerahkan langsung bantuan logistik bagi para korban peristiwa bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wakil Ketua DPR RI Dasko menerangkan bantuan ini sebanyak 16 ton dengan isi berupa kebutuhan pangan gizi serta pakaian bagi para korban. Adapun juga Dasko mengatakan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal akan mengantarkan langsung bantuan tersebut dan titik pertama akan tiba di Tapanuli Tengah. Bantuan logistik tiba pada Minggu petang melalui Bandara Silangit, Sumatera Utara. Bahwa pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan bantuan untuk Sumatera berupa kargo pesawat yang akan disampaikan kepada saudara-saudara yang mengalami musibah yang pada hari ini besok dan besok akan diberangkatkan ke Tapanuli Tengah, ke Padang, dan ke Aceh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Dewan Perwakilan Rakyat bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Mungkin
saya akan serah terimakan kepada Pak Cucun yang akan mengantarkan sampai ke lokasi pesawat yang akan berangkat pada sore ini ke Tapanuli Tengah dulu. Demikian. Oke. Serah terima nih, serah terima. Mana? Secara simbolis kita akan serah terimakan isi kargo yang terdiri dari macam-macam, ada sarung, ada pembalut, ada pop mie, ada selimut, ada biskuit untuk saudara-saudara kita. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wakil Ketua DPR RI Dasko berharap bantuan logistik dapat bermanfaat bagi para korban. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Darat mengerahkan dapur lapangan, tenaga evakuasi, dan distribusi logistik untuk membantu korban banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera Barat. Kodam Iskandar Muda dan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol bergerak cepat menjamin kebutuhan dasar warga terpenuhi. Status darurat bencana di Aceh membuat aparat TNI AD di bawah Korem 011 Liliwangsa langsung mengoperasikan dapur lapangan di Lok Sumawe. Denbekam IM2B menyiapkan makanan siap saji sekaligus mendukung evakuasi warga Aceh Utara dan kota Lok Sumawe. Meski banjir mulai surut, prajurit Kodam Iskandar Muda masih siaga membantu warga, terutama kelompok rentan. Sementara itu di Sumatera Barat, Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol juga mengoperasikan 3 dapur lapangan di Kota Padang. Adapun dapur lapangan di Lumin Park, Gurun Laweh, dan Universitas Negeri Padang memproduksi ratusan hingga 1000 porsi makanan per hari untuk warga terdampak. TNI AD menegaskan pemenuhan makanan menjadi prioritas selain evakuasi dan pendistribusian logistik ke wilayah yang masih sulit dijangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 helikopter TNI Angkatan Darat diterbangkan untuk mendistribusikan bantuan darurat dari udara ke wilayah-wilayah terisolasi akibat bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Pengiriman logistik dilakukan melalui teknik airdropping setelah akses darat di sejumlah titik tidak dapat dilalui. 2 helikopter TNI AD masing-masing Mi-17 dan Bel 412 melaksanakan misi distribusi logistik darurat untuk warga yang masih terisolasi di Sibolga, Sumatera Utara. Dari Puspenerbat, tim penerbang berangkat dari Silangit menuju titik-titik terdampak dan melakukan orbiting untuk memastikan area penurunan bantuan aman. Bantuan dijatuhkan menggunakan metode airdropping, meliputi makanan siap saji, beras, mie instan, biskuit, serta berbagai kebutuhan pokok. Teknik ini dilakukan karena sejumlah wilayah masih terputus aksesnya akibat banjir dan longsor, sehingga pendaratan helikopter tidak dimungkinkan. Operasi udara oleh Puspenerbat akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara mengerahkan helikopter Caracal H225M untuk mempercepat distribusi bantuan bagi warga terdampak bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Dalam operasi tersebut, helikopter berhasil mengangkut lebih dari 2 ton logistik. Bantuan logistik dikirim menggunakan helikopter Caracal dengan nomor registrasi H2215 yang dipiloti Kapten Penerbang Anterio dan Letda Penerbang Kevin. Melalui 2 sorti penerbangan, helikopter ini mengangkut total 2.200 kg logistik menuju Bandara FL Tobing Sibolga dan lapangan Matauli Sibolga. Isi bantuan meliputi sembako, air minum, mie instan, minyak goreng, sarden, gula, serta popok dan pembalut untuk kebutuhan khusus. Adapun untuk mempercepat pengiriman ke wilayah yang tidak dapat dijangkau pesawat angkut, TNI AU menyiagakan 3 helikopter Caracal di Lanut Rosmin Nurjadin. TNI AU menegaskan akan terus menjalankan misi kemanusiaan, terutama untuk menjangkau daerah yang tidak bisa dilewati kendaraan darat atau pesawat angkut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah luncurkan sistem online perbaikan sekolah. Namun informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Perjalanan seorang petani dari pedalaman Somalia ke ibu kota menggambarkan keruntuhan sistem kesehatan negara itu. Pemotongan bantuan internasional dan konflik membuat ribuan tenaga medis kehilangan pekerjaan, sementara rumah sakit semakin kewalahan menangani pasien kritis. Seorang petani Yusuf Bule terpaksa menempuh perjalanan panjang dari wilayah terpencil di selatan Somalia ke Mogadishu demi menyelamatkan putranya yang berusia 3 tahun. Kondisi gizi buruk yang parah membuat anaknya hanya mempunyai harapan tipis untuk selamat. Dan unit kesehatan di Rumah Sakit Banadir menjadi satu-satunya tempat yang memberikan harapan. Setelah 15 hari perawatan, sang anak dinyatakan keluar dari masa kritis. Bule mengaku di daerahnya tidak ada rumah sakit, sehingga perjalanan ini menjadi upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawa putranya. Krisis kesehatan di Somalia memburuk setelah pemotongan anggaran Badan Bantuan Amerika Serikat USAID. Pemangkasan ini mengakibatkan lebih dari 6.000 tenaga medis kehilangan pekerjaan dan sekitar 2.000 fasilitas kesehatan terdampak langsung. Kondisi ini menjadi pukulan besar bagi salah satu negara termiskin di dunia. Walaupun serangan Al-Shabaab dilaporkan menurun dalam beberapa bulan terakhir, pejabat dan tokoh masyarakat menilai upaya perang total pemerintah terhadap kelompok militan tersebut memakan korban di bidang pelayanan publik, terutama layanan kesehatan. Mereka mengingatkan tanpa pemulihan anggaran dan dukungan internasional, sistem kesehatan Somalia terancam ambruk dan membuat jutaan warga kian rentan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut pihaknya kini tengah menyusun peraturan menteri atau permen untuk menciptakan sekolah aman dan nyaman. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut maraknya kasus bullying di sekolah yang membuat nyawa sampai melayang. Pemerintah kini mengambil langkah tegas untuk meminimalisir perihal maraknya kasus bullying yang kerap terjadi di sekolah, bahkan membuat nyawa melayang. Melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kini tengah menyusun peraturan menteri untuk menciptakan sekolah yang nyaman dan aman. Aturan tersebut nantinya ditargetkan bakal diharmonisasi pada bulan Desember mendatang. Selain itu, sebelum menyusun peraturan, menteri itu juga telah melibatkan diskusi publik. Sudah ada diskusi, teman-teman wartawan kan diundang juga, sudah kan? Nanti kita targetkan pada bulan Desember itu sudah ada harmonisasi. Jadi sudah berjalan penyusunannya. Sudah ada diskusi publik, kita juga undang teman-teman wartawan, kita juga undang murid untuk ikut menyusun, undang dinas pendidikan, undang guru. Jadi semua pihak kita libatkan dalam penyusunan rancangan peraturan menteri tentang namanya itu membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mempercepat penyiapan sumber daya manusia. Salah satu upayanya dengan memberikan ruang praktik bagi mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis nasional. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas percepatan penyiapan sumber daya manusia nasional untuk menjawab kebutuhan berbagai sektor pembangunan. Menteri Brian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya menyiapkan para calon lulusan perguruan tinggi sejak dini. Presiden meminta agar mahasiswa tingkat akhir dapat diberikan ruang praktik dan keterlibatan langsung dalam proyek-proyek strategis nasional. Penyiapan SDM ya, terutama bagaimana para calon SDM yang dari kampus itu mulai dilatih. Pak Presiden meminta sebelum lulus barangkali itu juga sudah bisa dilatih ke beberapa hal yang memang diperlukan oleh bangsa ini ya. Kan sekarang kita ada beberapa hal, apakah itu sektor pertanian, sektor industri. Nah jadi para SDM ini sebelum lulus, para mahasiswa di tingkat akhir itu sebisa mungkin sudah dilibatkan pada berbagai proyek ya nasional yang terkait dengan Astacita, proyek-proyek lainnya, sehingga diharapkan mereka nantinya siap ketika lulus. Presiden menginginkan pola pembinaan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui program magang setelah kelulusan, tetapi juga melalui pengalaman praktik ketika mahasiswa masih berada di tingkat akhir.
Dengan demikian, lulusan baru dapat langsung siap terjun dalam berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menekankan pentingnya birokrat mampu menerjemahkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto ke dalam pelayanan dan pemberdayaan yang benar-benar menyentuh keluarga miskin. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf hadir sebagai pembicara dalam pameran proyek perubahan dan seminar nasional pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 Angkatan 64 di Lembaga Administrasi Negara pada Senin 24 November 2025. Dalam paparannya, Mensos menekankan pentingnya birokrat mampu menerjemahkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto ke dalam pelayanan dan juga pemberdayaan yang benar-benar menyentuh keluarga miskin. Salah satu implementasinya adalah melalui kebijakan afirmatif sekolah rakyat. Gus Ipul menjelaskan bahwa sekolah rakyat lahir dari perhatian Presiden terhadap keluarga Desil 1 dan juga Desil 2 dalam data tunggal sosial dan juga ekonomi nasional atau DTSN. Lebih dari 4 juta anak belum atau tidak bisa melanjutkan sekolah yang mayoritas berasal dari keluarga yang rentan. Sekolah rakyat disiapkan berbasis boarding school memastikan anak-anak dari keluarga miskin belajar di lingkungan yang juga aman dan terstruktur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tahun 2026, pemerintah membuka akses pengajuan revitalisasi sekolah secara online melalui aplikasi revitalisasi Kemendikdasmen. Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Gogot Suharwoto menyampaikan bahwa mulai 2026 sekolah dapat mengajukan revitalisasi secara online melalui aplikasi pemerintah. Langkah ini merupakan upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan. Aplikasi revitalisasi menjadi pusat perencanaan dan monitoring sehingga memudahkan sekolah dan pemerintah daerah untuk mengirim usulan secara digital. Aplikasi revitalisasi dapat diakses di revit.kemendikdasmen.go.id. Aplikasi tersebut dilengkapi fitur rekomendasi otomatis berbasis dapodik, pengecekan dokumen real-time, pemeringkatan sasaran, dan juga verifikasi berlapis. Bentuk revitalisasi juga mencakup pembangunan ruang baru, rehabilitasi ruang rusak, serta penataan lingkungan sekolah termasuk akses masuk, pagar ruang tunggu, hingga sumber air bersih. Proses pengusulan ini pintu masuknya melalui aplikasi revitalisasi. Nah, ini di bawah ada alamatnya, revit.kemendikdasmen.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengusulan hanya melalui aplikasi ini. Nah, kenapa begitu? Karena harapannya supaya lebih transparan dan akuntabel. Sekitar 195.000 sekolah yang memiliki kelas-kelas yang atau ruang-ruang yang rusak, sedang, dan berat. 195.000 ini tentu tidak bisa kita selesaikan dalam 1-2 tahun ke depan. Tetapi paling tidak kita harus bisa menyelesaikan satuan pendidikan yang menjadi prioritas, ya, sehingga anak-anak kita bisa menjalankan pendidikannya ya, dengan aman, nyaman, dan gembira di satuan pendidikan yang sudah memadai. Program ini berlaku bagi sekolah negeri dan swasta dengan fokus pada pemerataan dan prioritas wilayah 3T. Gogot menambahkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan akan terus diperkuat karena masih banyak ruang kelas rusak di Indonesia. Program 2026 didukung Impres dan juga kerjasama lintas lembaga. Tentunya pemerintah daerah diminta mengusulkan sekolah yang paling membutuhkan dan melakukan verifikasi lapangan, sementara sekolah wajib melengkapi dokumen lahan siap bangun, foto kerusakan bergeotagging, serta formulir tingkat kerusakan sesuai dengan standar PUPR. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau lahan calon gedung permanen Sekolah Rakyat Dasar 1 Jepara pada 25 November 2025. Wamensos memastikan kesiapan sekolah rakyat berjalan semakin baik. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo meninjau lahan 10,2 hektar di Desa Suawal Timur, Jepara, calon gedung permanen Sekolah Rakyat Dasar 1 Jepara pada Selasa 25 November 2025. Di lahan inilah gedung permanen SRD 1 Jepara berdiri, disiapkan menjadi rumah baru bagi mimpi putra-putri daerah yang terkendala keadaan. SRD 1 Jepara ditargetkan sudah bisa menerima murid baru pada tahun ajaran 2026. Dari peninjauan proses belajar hingga mendengarkan langsung kebutuhan guru di SRD 1 Jepara, Wamensos memastikan kesiapan sekolah rakyat berjalan semakin baik. Pembangunan sekolah ini dinilai menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Jepara dalam upaya memutus rantai kemiskinan dini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penggunaan papan interaktif pemberian Presiden Prabowo Subianto membuat suasana belajar siswa SMPN 1 Samarinda menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Potret kelas yang penuh interaksi mendapat banyak respon positif dari warganet.
Terlihat suasana belajar di kelas kini jauh lebih hidup berkat penggunaan papan interaktif atau Interactive LED Panel yang diberikan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program digitalisasi pendidikan. Para siswa tidak lagi pasif mendengarkan ceramah, tetapi terlibat aktif dalam proses belajar yang lebih menyenangkan dan dinamis. Akun Instagram SMPN 1 Samarinda membagikan potret keceriaan tersebut, menunjukkan kelas yang penuh interaksi antara guru dan siswa. Melalui IFP, pembelajaran membuat siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mengalaminya melalui gerak, kolaborasi, dan eksplorasi digital yang menarik. Dalam video terlihat guru membuka pelajaran menggunakan aplikasi interaktif, sementara siswa bebas mengekspresikan perasaannya lewat emotikon di layar. Di akhir rekaman, mereka mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas fasilitas smartboard tersebut. Video tersebut telah ditonton ribuan kali dan mendapatkan banyak pujian dari warganet. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyebut Presiden Prabowo Subianto setuju upah minimum 2026 tidak mengarah pada satu angka. Upah minimum 2026 akan berupa kisaran atau range. Menaker Yasirli menyebut Presiden Prabowo Subianto setuju upah minimum 2026 tidak mengarah pada satu angka. Upah minimum 2026 akan berupa kisaran atau range. Dia berkata skema kisaran memberikan pemerintah daerah pilihan menentukan besaran upah minimum. Pilihan itu diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023 bahwa setiap Dewan Pengupah Daerah diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upah minimum kepada gubernur. Dalam skema kisaran ini, pemerintah pusat akan membuat panduan kisaran upah minimum sebagai rujukan Dewan Pengupah Daerah. Dan kisaran itu pemerintah daerah yang menentukan sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebutuhan hidup yang layak. Jadi memang satu angka itu tidak menyelesaikan masalah disparitas. Ya, makanya kita mengusulkan range, ya, dan itu beliau setuju lah. Jadi range-nya berapa, nanti kita update ya teman-teman ya. Range-nya udah ditentukan belum? UMP beda-beda di tiap provinsi. Iya, kan range artinya ada pilihan sesuai amanat dari MK itu bahwa setiap Dewan Pengupahan Daerah itu diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upahnya kepada gubernur. Range-nya udah ada. Tunggu aja dulu ya. Ya, kita PP, kita revisi PP, nanti sesudah itu oke, nanti kita umumkan. Jadi pasti bulan Desember Pak. Untuk range angka itu yang menentukan dari. Iya, memang amanat dari MK begitu. Jadi amanat dari MK harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, harus mempertimbangkan inflasi, ya, dan kemudian memberikan kewenangan kepada Dewan Pengupahan Daerah secara aktif untuk mengusulkan kepada gubernur. Jadi nanti pusat ngasih panduan, pemerintah daerah ngasih range. Bukan. Kami memberikan panduan berupa range, nanti pemerintah daerah yang menentukan sendiri. Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya masih memantangkan peraturan pemerintah mengenai upah minimum 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan, skema baru ini diharapkan bisa memperkecil disparitas upah antar wilayah. Selain itu, penghitungan upah minimum juga akan masuk ke aspek kebutuhan hidup layak. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Para petani menyambut gembira turunnya harga pupuk bersubsidi hingga 20% dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Penurunan harga ini membuat biaya produksi lebih ringan dan hasil panen diperkirakan semakin melimpah. Para petani menyambut gembira kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20%. Penurunan harga ini membuat biaya produksi lebih ringan dan hasil panen diperkirakan semakin melimpah. Kegembiraan petani bertambah karena harga gabah kering panen ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai harga pembelian pemerintah mulai 15 Januari 2025. Keputusan Menteri Pertanian nomor 1117 /KPTS /310/M/10/2025 resmi menurunkan harga eceran tertinggi untuk pupuk urea dan NPK, bertujuan meringankan beban petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Jajang Ketua Balai Penyuluhan Pertanian Wilayah 12 menyatakan para petani bersyukur dan berharap swasembada pangan bisa tercapai pada 2026. Antusias dan bahagia ya. Sekarang apalagi dengan harga gabah yang tinggi dengan 6.500 harga gabah kering panen, petani itu sangat bahagia. Mudah-mudahan swasembada pangan tambah sukses dan terlaksana di tahun 2026. Hasilnya tinggi, harga pupuk murah, petani bahagia. Kami mendampingi para kelompok tani, kita juga sering koordinasi dengan pihak distributor, dengan pihak kios pupuk. Ya, alhamdulillah tidak ada kendala Pak. Jadi para petani sekarang ini ada asal petani ini datang ke kios, membawa KTP, terus ada dalam EADKK, kios akan melayani. Stok pupuk bersubsidi kini tersedia di seluruh kios dan penyalur tanpa kelangkaan. Petani yang belum terdaftar di ERDKK bisa segera menghubungi Ketua Kelompok Tani untuk didaftarkan. Endang Suryadi, petani dari Jonggol, merasakan manfaat penurunan harga pupuk dan berharap harga gabah tetap stabil sehingga kesejahteraan petani terus terjaga. Untuk sekarang alhamdulillah masih normal-normal. Untuk padi kering sekisaran 775 Pak. 1 kuintal padi kering. Harapannya ke depan sih pupuk jangan ada kenaikan lagi Pak. Petani udah nyaman Pak, alhamdulillah terima kasih udah dibantu sama Pak Prabowo-nya, terima kasih gitu. Alhamdulillah dampaknya besar banget Pak. Misalkan nih buat beli pupuk tadinya kan segitu, sekarang bisa belanja yang lain Pak, buat obat-obatan bisa dibagi lah. Terus cuma sarannya sih Pak, mohonlah harga padinya yang dikhawatirkan takut turun, ikut turun itu aja. Mohon harga padinya distabilkan aja. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Sektor Ketahanan Pangan Kodim 0615 Kuningan, Jawa Barat sudah lama memiliki peternakan telur puyuh. Dengan adanya permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan telur puyuh sebagai alternatif menu makan bergizi gratis selama Nataru, pihaknya siap menyuplai dapur SPPG yang ada di wilayah kerja. Sektor Ketahanan Pangan Komando Distrik Militer 0615 Kuningan, Jawa Barat menyatakan siap untuk menyuplai telur puyuh ke dapur SPPG yang ada di wilayah kerjanya. Hingga Senin sore, peternakan burung puyuh petelur yang ada di area Makodim sudah rutin menghasilkan sekitar 1.000 sampai 1.200 butir telur puyuh dari sekitar 1.400 ekor burung puyuh. Meskipun telur yang dihasilkan belum dapat mencukupi kebutuhan SPPG yang ada di Kabupaten Kuningan, pihaknya menegaskan selalu siap untuk memasok telur puyuh ke dapur-dapur yang ada. Jika kemudian permintaan pengadaan telur puyuh membludak, tak menutup kemungkinan akan adanya penambahan jumlah unggas agar kuantitas jumlah telur puyuh yang dihasilkan dapat memenuhi permintaan pasokan. Kami di Kodim 0615 Kuningan, kami sangat menyambut baik apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yang mana Kodim 0615 Kuningan akan terus berpartisipasi aktif dalam rangka ketahanan pangan. Yang mana arahan dari Bapak Presiden dalam rangka mengantisipasi inflasi yang mungkin akan terjadi di Natal dan Tahun Baru ini, telur puyuh dapat dijadikan salah satu alternatif dalam rangka pemilihan menu di makanan bergizi gratis. Oleh karena itu, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar hasil dari peternakan puyuh yang kami laksanakan di Kodim 0615 ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, terutama dalam pemenuhan gizi dari anak-anak sekolah dalam program makanan bergizi gratis. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta lauk makanan bergizi gratis diganti dengan daging sapi hingga telur puyuh. Menu alternatif ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan telur ayam, khususnya di momen Natal dan Tahun Baru. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Cabuli 2 anak tiri seorang ayah ditangkap polisi. Informasi peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam, di mana tim operasi SAR Nasional Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Posar Mandailing Natal bersama tim SAR gabungan temukan satu korban longsor di Batang Toru, Tapanuli Selatan pada Minggu 30 November 2025 siang. Korban berjenis kelamin perempuan ditemukan tertimbun longsor. Tim SAR Nasional dan gabungan berhasil menemukan satu korban tanah longsor di kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan pada Minggu 30 November 2025, sekitar pukul 14.15 WIB. Korban berjenis kelamin perempuan tanpa identitas ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tertimbun material longsor yang terjadi akibat hujan deras berkepanjangan sejak beberapa hari terakhir. Operasi pencarian dan pertolongan dilakukan oleh personil Basarnas Posar Mandailing Natal bersama unsur TNI, Polri, BPBD, Damkar, aparat desa, dan masyarakat setempat. Kondisi medan yang semakin gelap dan cuaca yang kembali tidak kondusif membuat operasi dihentikan sementara pada Minggu sore. Untuk mengevakuasi korban, tim SAR menggunakan peralatan manual seperti cangkul, sekop, dan chainsaw. Mengingat alat berat belum sepenuhnya dapat menjangkau lokasi terdampak karena akses tertutup material longsor. Longsor yang terjadi di Batang Toru ini mengakibatkan akses jalan masyarakat terganggu dan beberapa rumah warga di sekitar jalan perbukitan mengalami kerusakan ringan hingga berat. Warga yang tinggal dekat tebing telah dievakuasi sementara ke lokasi aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang ayah tiri ditangkap aparat kepolisian unit PPA Polres Serang, Banten setelah dilaporkan istrinya atas dugaan pencabulan terhadap kedua anaknya yang masih di bawah umur. Pelaku yang merupakan pedagang es selendang mayang itu tak berdaya saat ditangkap aparat. Inilah video saat petugas unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Sareskrim Polres Serang menjemput seorang pria berinisial RD 32 tahun di rumahnya di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Pria yang sehari-hari berjualan es selendang mayang keliling ini tak berdaya saat petugas datang dan langsung membawanya ke Mapolres Serang. RD ditangkap setelah ibu kandung korban melaporkan perbuatan cabul yang diduga dilakukan pelaku terhadap dua anak tirinya, masing-masing berusia 14 tahun dan 8 tahun. Berdasarkan penyelidikan, perbuatan bejat pelaku sudah berlangsung sejak Juni 2025. Modusnya pelaku melakukan aksi cabul saat sang istri yang berprofesi sebagai guru sedang mengajar di sekolah. Motif pelaku diduga kuat dorongan nafsu. Aksi tersebut terungkap setelah para korban akhirnya berani menceritakan kasus yang mereka alami kepada ibu kandungnya. Mendapatkan pengakuan itu, sang ibu langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Polres Serang Kabupaten, khususnya di unit 4 PPA, telah mengamankan terduga pelaku inisial BD. Kami amankan di daerah Cisaid, Keragilan. Modusnya karena nafsu, karena dia adalah statusnya sebagai ayah tiri. Pengakuan dari si korban beberapa kali. Ada korban lainnya nggak? Dan sementara hasil penyelidikan belum ada. Dia sebagai tukang es keliling. Melakukannya saat ibunya tidak ada atau gimana? Ya, saat ibunya tidak ada, di saat dia berdua dengan si anak itu. Saat ini pelaku RD telah resmi ditahan di Mapolres Serang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pembegalan terjadi di Jalan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya pada Minggu 30 November 2025. Gerombolan begal yang diduga berjumlah puluhan orang menghadang dua warga yang berboncengan dan merampas sepeda motor milik korban. Peristiwa pembegalan terjadi pada Minggu 30 November 2025, sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, saat korban yang berboncengan melintas di kawasan Jalan Karah, Jambangan, Surabaya. Menurut pengakuan FT, salah seorang orang tua korban, puluhan pelaku tiba-tiba menghadang laju motor korban, lalu melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul, dan satu korban mengalami luka di bagian pelipis akibat pukulan. Sepeda motor jenis Honda Beat Street warna putih beserta dompet dan STNK yang disimpan di jok motor dirampas para pelaku sebelum mereka melarikan diri. Atas kejadian ini, korban telah resmi melaporkan peristiwa pembegalan tersebut ke Polsek Jambangan untuk diproses lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi berhasil menangkap seorang karyawan kantor pos yang diduga menganiaya kepala kantornya dan membawa kabur uang BLT sekitar 600 juta rupiah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Ironisnya pemirsa, pelaku nekat menganiaya dan merampok kepala kantor pos tempatnya bekerja karena tergiur saat melihat uang lebih dari 600 juta rupiah yang dimasukkan ke dalam brankas. SG, karyawan kantor pos cabang Takalar ini hanya bisa pasrah saat diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di Desa Bonto Langkasa, Kecamatan Bonto Mompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai diduga merampok dan menganiaya kepala kantor pos Wanto Tahir dengan palu, tabung apar, serta senjata tajam yang mengakibatkan korban dilarikan ke Rumah Sakit Takalar dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar. Ironis, pelaku nekat menganiaya dan merampok kepala kantor pos tempatnya bekerja karena tergiur saat melihat uang lebih dari 600 juta rupiah yang dimasukkan ke dalam brankas. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang hasil kejahatan sebanyak 433 juta rupiah dari total 600 juta rupiah uang BLT yang diperkirakan dibawa kabur pelaku. Selain itu, polisi juga menyita HP milik korban yang dibawa kabur, palu, apar, serta sepeda motor sebagai barang bukti. Di hadapan polisi, pelaku SG mengaku nekat membawa kabur uang BLT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Digunakan untuk apa? Sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Itu kenapa kamu pukul itu korban? Saya pukul secara spontanitas, tidak ada dari niatnya dari untuk mencelakai. Berarti sebelum penganiayaan sempat cekcok dengan korban? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Tapi rencana memang mau memiliki itu uang? Saya ke kantor Pak untuk awalnya saya ke kantor hanya untuk minta panjang. Itu aja, Pak. Jadi cuma cerita-cerita, bercanda. Sampai kau ambil itu uang, kenapa? Tergiur atau bagaimana? Ya, mungkin Pak, saya tidak Pak. Sudah berapa lama kerja di kantor pos? Di kantor pos sudah hampir 10 tahun, Pak. Kalau di Takalar baru jalan 7 tahunan. Sementara itu, Satreskrim Polres Takalar yang menangkap pelaku mengatakan, pelaku melakukan penganiayaan pertama dengan cara memukul dengan menggunakan palu. Kemudian pelaku mengambil alat, yaitu tabung apar, kemudian memukul dari belakang. Usai korban terjatuh tidak berdaya, pelaku kemudian mengambil pisau, lalu menikam korban pada bagian paha. Modusnya, pelaku tergiur melihat uang banyak di dalam brankas. Sementara kami masih mendalami terkait uang yang diambil pelaku. Satreskrim Polres Takalar, yaitu telah terjadi tindak pidana, dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kantor pos Kabupaten Takalar, yaitu pelaku berinisial S melakukan penganiayaan pertama dengan cara memukul dengan menggunakan palu. Kemudian pelaku mengambil alat yaitu apar, kemudian memukul dari belakang. Setelah melakukan pemukulan apar dari belakang, korban terjatuh. Kemudian yang diduga pelaku mengambil pisau, kemudian menikam pada bagian paha. Modusnya yaitu pelaku tergiur, melihat uang banyak di brankas. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di Bonto Langkasa, Desa Bonto Langkasa, Kecamatan Bonto Mompo, Kabupaten Goa. Jumlah uang yang diambil diperkirakan kurang lebih 600 juta. Peristiwa penganiayaan dan dugaan perampokan uang BLT masyarakat miskin tersebut terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 19.30 WITA saat kantor pos telah ditutup usai melayani masyarakat penerima BLT di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban diduga dianiaya saat berusaha mempertahankan uang ratusan juta rupiah yang akan disimpan di dalam brankas. Akibat perbuatannya, SG kini terancam pasal 365 KUHP tentang penganiayaan berat serta pencurian dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jurnalis Info TV melaporkan. Sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha kerupuk di kawasan perkampungan industri kecil Penggilingan Cakung, Jakarta Timur terbakar pada Minggu siang. Tidak hanya bangunan yang terbakar, ada satu unit mobil yang ikut terbakar dalam peristiwa ini.
Diduga korsleting listrik sebuah rumah bedeng yang dijadikan tempat usaha kerupuk dan 1 unit mobil terbakar di kawasan perkampungan industri kecil Pengkilingan Cakung, Jakarta Timur. Api berawal dari salah satu tempat penyimpanan kerupuk dan menyambar ke material lainnya. Pekerja yang saat itu sedang membuat kerupuk panik berhamburan keluar dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan kejadian ini langsung mendatangi lokasi kebakaran dan berusaha memadamkan api. Kurang dari 1 jam api dapat dipadamkan dengan menurunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran beserta 40 personil. Ya, ketika kita sedang habis apel biasa, kita berlatih tiba-tiba ada informasi 65, informasinya rumah yang terbakar. Ya memang ini tempat berteduh, tapi menurut saya ini bukan rumah bedeng. Tapi bedeng ini buat tempat usaha kayaknya. Ya. Alhamdulillah karena laporannya cepat sehingga pos terdekat bisa sebelum 15 menit informasi dari warga sudah standby dan bisa pemadaman. Yang kebakar apa aja? Yang kebakar itu ada 1 unit mobil Honda Fred ya. Yang lain ya tempat usaha, tempat usaha. Alhamdulillah tadi karena hari libur mungkin ya jalanan lancar semuanya, jadi tidak ada kendala. Sumber air juga cepat dekat, jadi penyedotan sangat cepat dapat. Tidak ada korban? Alhamdulillah tidak ada, ya tidak ada korban. Personil yang diturunkan? Personil yang diturunkan hanya dari sektor Cakung aja nih. Kurang lebih ya kalau 5 pos, kurang lebih 40 orang. 40 orang. Berapa mobil yang pemadam? Ya? Mobil pemadam yang diturunkan berapa? Mobil pemadam Cakung ada berapa Pak? 6 unit, 7 unit dengan mobil komando saya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Kita ke informasi mancanegara pemirsa, Kejaksaan Paris mengumumkan 4 penangkapan baru terkait perampokan luar biasa di Museum Louvre yang menghilangkan perhiasan senilai 102 juta dolar Amerika pada Oktober lalu. Para tersangka disebut bagian dari geng terorganisir yang melakukan aksi cepat dan terencana. Pernyataan kejaksaan menyebutkan 4 orang yang ditahan terdiri dari 2 pria dan 2 wanita berusia 31 hingga 40 tahun dan berasal dari wilayah Paris. Mereka ditahan selama 96 jam untuk diintegrasi sesuai prosedur. Media Prancis melaporkan salah satu yang ditangkap adalah pria 39 tahun yang sudah dikenal pihak kepolisian dan diduga menjadi anggota keempat tim perampok yang melakukan aksi siang hari itu. Ia disebut berasal dari kawasan Aubervilliers di utara Paris. 3 anggota komando lain sebelumnya telah ditangkap dan dikenai tuduhan awal pencurian oleh geng terorganisir serta konspirasi kriminal. DNA mereka telah ditemukan di TKP atau pada barang terkait perampokan. Harta karun yang hilang belum ditemukan. Koleksi itu meliputi kalung berlian dari Zamrud hadiah Napoleon untuk permaisuri Marie Louise, perhiasan milik Ratu Mary Amélie dan Hortense, serta tiara mutiara dan berlian milik Empress Gwen. Perampokan ini menjadi pertanyaan besar soal keamanan di Louvre, museum paling ramai dikunjungi di dunia. Para pelaku hanya membutuhkan kurang dari 8 menit untuk memasuki gedung melalui lift barang, menerobos jendela, memotong kaca vitrin dengan pemotong cakram, lalu melarikan diri dengan dibantu 2 pengendara skuter. Suatu artefak berharga mahkota berhias emerald milik istri Napoleon III belakangan ditemukan di luar museum, namun sebagian besar harta lenyap tanpa jejak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita 65 tahun di Thailand mengejutkan petugas kuil ketika ia terlihat masih bergerak di dalam peti mati yang sudah disiapkan untuk kremasi. Peristiwa ini terjadi di kuil Wat Rat Prakong Tham di Provinsi Nonthaburi. Sebuah video yang diunggah pihak kuil menunjukkan wanita itu terbaring di dalam peti putih di bak sebuah mobil pick-up. Terlihat sedikit menggerakkan tangan dan kepalanya, membuat petugas yang menyambut kedatangan keluarga tertegun. Pairat Sotop, manajer umum dan keuangan kuil, mengatakan bahwa mereka mendengar ketukan halus dari dalam peti sesaat sebelum proses administrasi kremasi dimulai. Keluarga menjelaskan wanita tersebut telah terbaring selama 2 tahun dan dinyatakan tak merespon serta diduga berhenti bernafas 2 hari sebelumnya. Sang kakak membawanya sejauh 500 km dari provinsi Phitsanulok ke Bangkok karena ingin donor organ, namun rumah sakit menolak
karena tidak ada sertifikat kematian resmi, sehingga keluarga meminta kremasi di kuil, yang juga menolak karena syarat dokumen belum lengkap. Di tengah penjelasan prosedur administratif itulah, petugas kuil mendengar ketukan dan memeriksa kondisi wanita tersebut. Ia masih hidup dan segera diarahkan ke rumah sakit terdekat. Pihak kuil menyatakan, mereka akan menanggung biaya medisnya sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMA Negeri 5 Kota Ternate berinisial M menjadi korban pengeroyokan 2 rekan sekolahnya pada Kamis 27 November 2025 sore. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka serius di telinga, bibir, dan tubuhnya. Seorang siswi SMA Negeri 5 Kota Ternate berinisial M menjadi korban pengeroyokan 2 rekan sekolahnya pada Kamis 27 November 2025 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut terjadi di samping sekolah dan mengakibatkan korban mengalami luka serius di bagian telinga, bibir, dan tubuhnya. Kejadian bermula dari percakapan antar teman terkait cerita buruk yang diduga disebarkan. Korban hanya menyampaikan informasi yang ia dengar, namun hal tersebut memicu konfrontasi 2 siswi lain yang kemudian menarik korban ke tempat sepi sebelum mengeroyoknya. Ibu korban Ruslia Amir menjelaskan bahwa anaknya dipukul oleh 2 temannya sendiri. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami pendarahan dari telinga, luka pecah di bagian bibir, serta memar di sejumlah titik tubuh. Ruslia mengaku telah mendatangi pihak sekolah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun orang tua pelaku tidak hadir meski sudah dipanggil pihak sekolah. Akhirnya ia memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ternate Utara. Kapolsek Ternate Utara, Ibtu Rizky Kurniawan Tresnadi, membenarkan laporan tersebut dan menyampaikan bahwa kasus sudah diproses sesuai prosedur. Visum terhadap korban juga telah dilakukan. Meski pihak kepolisian telah memanggil terduga pelaku dan keluarganya, hingga Jumat sore mereka belum datang untuk pemeriksaan. Kepolisian menegaskan akan menangani kasus ini secara transparan dan memberikan perkembangan selanjutnya kepada keluarga korban serta publik. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana seorang karyawan toko diduga menjadi korban jambret di Jalan Haji Basyar 3, tepatnya di RT 002 RW 003, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis 27 November 2025 pagi. Aksi ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Aksi penjambretan diduga menimpa salah seorang karyawan toko di Jalan Habasyar 3, tepatnya di RT 002 RW 003 Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 27 November 2025. Aksi tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam video yang viral tersebut, terlihat seorang pengendara motor dikejar salah seorang warga yang berteriak maling sekitar pukul 08.45 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, warga yang mengejar pengendara itu adalah seorang karyawan toko yang diduga dijambret pengendara motor tersebut. Aksi penjambretan terjadi saat korban sedang duduk di pinggir gang depan toko sambil bermain HP. Namun secara tiba-tiba pengendara motor itu menghampiri korban dan merampas HP secara paksa, kemudian tancap gas guna melarikan diri ke belakang wilayah permukiman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Viral 3 siswi SMA di Ambon, Maluku menganiaya seorang siswi SMP di Ambon, Maluku. Akibat peristiwa ini korban mengalami trauma berat dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi sempat melakukan mediasi kedua belah pihak, namun pelaku kembali berulah. Inilah video viral saat AU dan 2 temannya, siswa SMA Negeri 11 Ambon, melakukan aksi bully terhadap siswa SMP 14 berinisial NS. Siswa SMA kelas 1 tersebut menganiaya pelajar yang duduk di bangku SMP kelas 3. Dalam video yang beredar luas di media sosial, korban dihadang pelaku kemudian ditampar dan dipukul. 2 pelaku melakukan penganiayaan sementara 1 orang lainnya merekam kejadian tersebut kemudian memviralkan. Tak sampai di situ, korban yang terjatuh sempat ditendang berkali-kali hingga korban alami sesak nafas. Peristiwa terjadi di kawasan air besar Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu, 29 November lalu. Korban trauma berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Pihak sekolah mengaku kaget atas kejadian tersebut. Pihaknya kini telah memanggil para pelaku dan melakukan rapat internal terkait pembinaan atau pemberian sanksi. Saya baru dipanggil sekolah, misalnya itu akan untuk kebijakan-kebijakan lain nanti kita habis satu bulan dia dulu, nanti kita akan siswanya sekarang masih
SWP kayak untuk ini ya. Boleh ada sih, karena ada sosialisasi tentang boleh. Dan ini dari BP, bahkan dari BP-nya juga kalau ke kelas-kelas itu biasanya iya dari pihak sekolah pasti kaget. Karena ini kan sudah masuk di maupun di mana semua kan. Jadi tepat sekolah juga pasti kaget. Dari kelas sudah paling bisa kasih untuk akan Kasus ini sempat dimediasi oleh kepolisian dan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pelaku malah justru berulah dengan mengunggah cuitan di media sosial serta pesan pribadi pelaku ke temannya yang isinya mengatakan puas atas tindakan bully yang dilakukan. Pihak keluarga meminta keadilan termasuk meminta pihak sekolah tegas memerangi tindakan bullying. Hal tersebut guna menghindari aksi serupa kembali terjadi, juga sebagai bentuk sanksi tegas. Tentu saja dari pihak keluarga berharap ada tindak lanjut sebagai bentuk efek jera untuk pelaku, dan ini harus ditindaklanjuti karena akan berdampak kepada kehidupan korban, dan mungkin juga akan berlanjut perbuatan-perbuatan seperti ini terus terjadi yang dilakukan oleh pelaku juga, apalagi diketahui anak atau pelaku ini kan masih di bawah umur ya, tentu saja dia dilindungi undang-undang anak, tapi tidak bisa dinormalisasikan perbuatan seperti ini. Ada indikasi pembulian yang berlanjut kepada tindak kekerasan fisik, lalu kekerasan psikis yang sudah berlanjut dengan adanya sebaran-sebaran pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Bahkan ini postingannya bukan diposting oleh orang lain, tapi oleh pelaku sendiri. Kan ada indikasi harusnya nih anak nih diberi pembinaan sekaligus dicek mungkin ya kira-kira apa yang mendasari perbuatan sampai bisa sejauh ini. Belum diketahui penyebab pasti kekerasan tersebut, namun korban trauma dan tidak menyangka jika teman bergaulnya sehari-hari itu justru menganiaya tanpa belas kasih. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.